Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua menyempatkan untuk hadir di acara kita bersama untuk pembelajaran terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 aksi nyata modul 14 aksi 9. Saya sekarang diminta untuk menjelaskan terkait dengan budaya positif. Untuk pertama-tama terkait konsep utama budaya positif yang akan kita bahas kali ini ada 7 elemen, yaitu pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita mengenali sama-sama ketujuh elemen tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar atau pembelajaran paradigma baru. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara berdiferensiasi, diperlakukan khusus setiap anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, di mana setiap siswa menerima perlakuan atau layanan pengajaran sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing demi mewujudkan pribadi siswa yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Jadi jika di dalam teknis kita membersamai putra-putri kita, siswa kita dalam pembelajaran dan menyamaratakan treatment atau pelayanan kita, ternyata pada era sekarang itu tidak diperkenankan. Jadi dianjurkan untuk memperlakukan mereka dengan spesifik sesuai dengan karakternya masing-masing. Selanjutnya yang kedua adalah elemen disiplin positif. Dalam disiplin positif ini kita diminta untuk membentuk karakter tanpa hukuman. Kalaupun kita ingin membentuk suatu siswa karakter yang baik, tapi di situ tidak ada aturan yang pada akhirnya menghukum siswa ketika melanggar suatu aturan tersebut. Lalu kita akan ketahui bersama tentang disiplin positif itu sendiri. Pengertiannya adalah sikap mental yang dengan kesadaran atau keinsyafannya mematuhi perintah atau larangan tertentu. Artinya di sini ada dari dalam diri siswa untuk mematuhi suatu aturan tanpa harus dipaksa atau diembel-embeli gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita akan memberikan suatu aturan dan anak kalau melakukan ini kalian akan mendapatkan ini reward. Nah itu jangan selalu memberlakukan reward pada siswa, karena lama-lama siswa akan terbiasa dengan reward tersebut dan tergantung terhadap reward tersebut. Tidak ada keinginan untuk berubah hanya karena ingin mendapatkan imbalan baru mereka ingin berubah. Tidak seperti itu. Konsepnya adalah disiplin positif, membentuk siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dibangun dengan motivasi intrinsiknya. Intrinsik adalah dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya tujuan yang akan kita capai ketika kita memperlakukan disiplin positif adalah menanamkan motivasi perilaku pada siswa untuk menjadi pribadi yang diinginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini motivasi perilaku siswa itu apa yang banyak pihak inginkan, kan seperti orang tua ingin mengharapkan sikap putra-putrinya itu baik. Berarti kan di sini motivasi perilaku siswa menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang tuanya. Misalnya hanya contoh kecil saja. Tapi di sisi lain, selain siswa menjadi pribadi yang diinginkan oleh pihak luar, tapi siswa pun menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka sudah percayai atau yakini. Ya, selanjutnya kita lanjut ke elemen ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini kita akan tahu lebih detail terkait alasan, 3 alasan dasar kenapa seseorang melakukan suatu perilaku. Alasan mengapa hal tersebut yang mereka lakukan atau siswa kita lakukan. Yang pertama, untuk motivasinya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Terkadang siswa ada yang terpaksa melakukan A, B, C hanya karena dia takut akan terkena hukuman. Jadi dia motivasinya tidak dari dalam diri dia sendiri,
Di sini tingkatannya adalah tingkatan alasan yang paling terendah, atau sifatnya eksternal. Ada ketakutan dari pihak luar. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena ada yang dia hindari, yaitu suatu hukuman. Contoh pertanyaan yang mungkin terlintas dari pelaku yang memiliki motivasi pertama ini yaitu misal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi terpikir, oh iya, kalau tidak melakukannya, aku nanti dimarahin, aku nanti dihukum di lapang, aku nanti dipermalukan di depan kelas, misal seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia atau siswa kita salah satunya adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, perilakunya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini masih tingkatannya belum sampai up ya, masih menengah. Sifatnya masih eksternal, masih dipengaruhi oleh pihak luar diri siswa itu sendiri. Pertanyaan yang mungkin muncul pada siswa tersebut adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika anak-anak misal nilainya baik, datang ke orang tua, portofolionya dikasih ke orang tua, baik, oh ternyata imbalannya aku harus baik semua biar dapat uang jajannya lebih. Jadi motivasi perilaku siswa itu sendiri salah satunya alasannya yaitu dengan ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Oke, perilaku ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita tuju, putra-putri kita, siswa SDN 210 Babakan Sinyar. Kita harapkan sampai di titik ini, perilaku mereka, apapun yang mereka, sikap mereka yang diperlihatkan di rumah atau di sekolah itu bersifat internal atau ada di dalam diri sendiri. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk berbuat baik, semuanya bukan karena paksaan atau dorongan orang lain, tapi dari diri sendiri. Mungkin akan muncul suatu pertanyaan di dalam diri siswa yang ada di fase ini, di alasan ini, yaitu akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi sudah tidak takut hukuman, tidak mengharap imbalan, tapi di sini dia sudah prediksi saya di kemudian hari pribadi harus seperti apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke elemen keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 pengelompokan. Yang pertama, kebutuhan dasar itu karena dasar fisiologis atau bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kalau ini lebih cenderung berkaitan dengan self esteem, jadi dorongan dari dalam diri. Selanjutnya keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Kita bahas satu persatu contohnya saja. Kebutuhan dasar manusia, orang berperilaku tertentu biasanya karena ada keinginan untuk bertahan hidup. Misal, anak ini sering minta makanan ke teman-temannya. Setiap istirahat, Bu, si A ambil makanan saya paksa. Kita tanya dulu alasannya apa. Jangan betul itu perilaku yang tidak baik karena merebut hak yang bukan milik dia. Tapi kita tanya dulu, dia pasti punya alasan. Nah, ketika dia bilang, maaf Bu, saya terpaksa karena saya lapar, karena saya tidak diberi jajan, saya tidak diberi bekal. Nah, ini adalah bertahan hidup alasan anak tersebut waktu itu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak yang mencari perhatian gurunya di kelas. Nah, tiba-tiba bikin kericuhan atau misalnya bikin nangis temannya. Nah, itu ditanya dulu alasannya. Ternyata dia ingin menjadi pusat perhatian temannya. Ingin selalu, Robi, jangan begitu, Indah, jangan seperti itu. Nah, ingin ada norms. Jadi pengakuan kalau dia ada, eksistensinya ada di kelas tersebut. Ini butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nama dia muncul, disebutkan oleh gurunya. Selanjutnya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau ini biasanya terkait dengan kekuatan ingin mencapai sesuatu, ingin dihormati. Di kelas 1 jadi KM, di kelas 2 ini anak jadi KM. Giliran pas kelas 3 tidak jadi KM. Terkadang rasa dia biasanya apa-apa,
Arman, apa-apa Arman KM-nya. Tiba-tiba di kelas 3 nama Arman tuh jarang dibicarakan atau disebutkan oleh teman-temannya. Nah ini muncul kebutuhan dasar manusia ini. Oh berarti Arman seperti ingin eksistensi pengakuan kemampuan dia sebagai KM diakui di kelas 3. Nah ini kebutuhan dasar ketiga. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah di sini orang-orang atau siswa pada dasarnya kebutuhan dasarnya itu seperti akan melakukan sesuatu, tapi karena tidak umum, tidak berbeda dengan temannya dia takut. Misal, Bu, aku mah gak mau tes lisan, maunya menggambar saja. Di kelas saya ada seperti itu, spesial banget. Karena kalau tes lisan dia kecil, ketika menggambar dalam bentuk mind mapping, dia lebih menguasai untuk menjelaskan. Setelah ada mind mapping hasil dia bisa menjelaskan materi. Nah ini kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dia ingin berbeda dan ingin diakui oleh gurunya, tidak apa-apa berbeda asal tujuan pembelajarannya tercapai. Kita kasih pemahaman seperti itu ke anak-anak lain. Terkadang anak-anak lain pun tidak paham, Bu kenapa tesnya berbeda, Bu kenapa tesnya berbeda dengan aku, kenapa tidak disamakan. Nah itu kita harus bisa menjelaskan ke siswa kita kenapa berbeda, karena pada dasarnya karakter kalian pun berbeda. Ibu akan melayani kalian pun dengan cara berbeda. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Selanjutnya kesenangan. Ada kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu atas dasar kesenangan. Di sini kebutuhan mandiri, otonomi dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Contoh, ada yang tiba-tiba di dalam kelas hahaha ketawa sendiri. Kenapa? Dia senang mengganggu orang lain, tapi materi dia belajar itu baik, bisa ketika tes lisan bisa, ketika tes tulis bisa, tapi mengganggu pun bisa di kelas, karena dia senang seperti itu. Ada psikis dia yang menginginkan kalau ribut sedikit itu menjadi tantangan buat dia. Dia senang belajar yang berisi atau bising. Terkadang ada siswa seperti itu. Jadi kita gunanya ada tes di awal itu karena kita ingin tahu seperti ini kebutuhan dasar setiap siswa seperti apa. Kita lanjut yang kelima, posisi kontrol. Di sini kita contoh kasus. Di setiap sekolah pasti punya kasus yang berbeda-beda. Kita contohkan satu saja. Contoh kasusnya adalah siswa tidak mengenakan seragam putih-putih saat upacara Senin pagi. Nah, di sini jika kita merenung, di sini posisi kontrol kita itu ada 5 secara teori Gaussian. Nah, kita ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum perannya? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau teman, pemantau, terakhir manajer? Yang tinggi kastanya itu manajer dan dibilang paling efektif, paling sempurna untuk menjadi seorang guru ada di posisi manajer. Kita bahas satu-satu. Jika kita berperan selama ini sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang muncul kepada siswa jika melanggar itu patuhi peraturan sekolah sambil melotot, sambil tunjuk, nah itu penghukum. Patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri kok di pojok lapangan bersama kelompok pelanggar. Nah seperti itu. Itu peran kita sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya gurunya itu yang pemelas bicaranya, agak sedih, minta dikasih ini aman. Nah, seperti ini contoh kalimatnya ya, salah satunya. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah ini bikin anak jadi merasa bersalah. Nah ini salah satunya mau posisi mana? Apakah Bapak Ibu mau di sisi penghukum? Ini kita bahas sampai terakhir dulu ya. Kalau kita posisi menjadi basicnya murid kita nih teman, tapi resikonya memperlakukan ini biasanya anak hanya akan takut sama kitanya saja yang dirasa teman dan dipercaya oleh anak. Untuk guru lain biasanya tidak berlaku. Kita lanjutkan yang ini, kalimat yang biasanya guru sebut ucapkan untuk siswa jika kita memposisikan posisi kontrol teman adalah, ayo dong patuhi peraturan sekolah, buatlah ibu bangga sama kamu. Sekarang tidak apa-apa berbuat salah, ibu akan bantu kamu ya. Nah itu kalimat sebagai teman kita ke anak kita. Selanjutnya kita naik level ke pemantau. Jika kita berperan sebagai pemantau,
Kalimat yang biasanya kita gunakan adalah, hari ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Coba sebutkan pelanggaran dan konsekuensinya apa. Itu kalau kita sebagai pemantau. Ya, hanya dipantau saja dan bertanya, oh paham gak ya dia hari ini ada pelanggaran? Paham gak ya pelanggarannya apa? Hanya sebatas itu saja. Selanjutnya, apabila kita menjadi seorang manajer, ini yang diharapkan oleh Ki-Hajar Dewan Dalam. Jika kita posisi kontrolnya sebagai manajer, kalimat yang biasa kita ucapkan pada umumnya misal, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Lalu selanjutnya, menurut kamu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Terakhir misalnya, ini hanya salah satu kalimat saja ya, beberapa kalimat. Ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, betul? Jadi di sini ada dialog, dan di posisi ini siswa diminta untuk mencari solusi sendiri dan mencari tahu permasalahannya apa. Oke, semua orang yang terkait dalam permasalahannya dia harus libatkan untuk mencari solusi. Oke, kita lanjut ke elemen ke-6. Elemen ke-6 adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas diantaranya, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu lebih cenderung menghukum anak, karena kita hindari rasa hukuman terhadap anak. Makanya kita akan berubah peraturan kelas ke keyakinan kelas. Latar belakang pembentukan keyakinan kelas adalah salah satunya, kita masuk ke elemen ke-6 yaitu keyakinan kelas. Di sini latar belakang kita membuat keyakinan kelas adalah mengapa, kita ambil dengan kalimat praktik seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita ada peraturan mencuci tangan sebelum makan? Artinya apa? Supaya bersih. Supaya bersih, berarti Tidak banyak kuman. supaya tidak banyak kuman. Artinya dari sisi kesehatan betul. Selanjutnya, kedua, mengapa ada peraturan yang mengharuskan pengendara roda 2 menggunakan helm? Menurut Bapak Ibu adalah kenapa menggunakan helm? Untuk keselamatan. Peraturan, mematuhi peraturan biar nggak kena tilang, tentunya. Betul. Nah, betul. Kita ambilnya adalah misal keselamatannya. Nah, kata kesehatan dan keselamatan itu adalah yang diyakini sama kita. Ketika kita mencuci tangan sebelum makan, insya Allah kesehatan akan kita peroleh. Ketika kita menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2, berarti kita yakini kita akan selamat juga. Yang tadi kesehatan, ini keselamatan. Selanjutnya, tahapannya, apakah Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Tahapannya adalah ketika kita membuat keyakinan kelas, satu diantaranya adalah membahas ke anak tentang diskusi dulu lah ke anak. Mereka tahunya tata tertib kelas, peraturan kelas, yang sanksinya sudah jelas, dan menggunakan bahasa yang konotasinya ada negatif. Dilarang menginjak rumput. Nah, dalam keyakinan kelas itu tidak dilarang menginjak rumput, tapi sayangi tanaman, harus positif. Selanjutnya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita bahas sama anak-anak yang kalian tahu peraturan kelas itu yang seperti apa. Nah, kita bahas, kita ganti kalimatnya menjadi kalimat keyakinan kelas. Selanjutnya adalah menempelkan, ketika sudah merumuskan, menyusun, menghias, ditempelkanlah keyakinan kelas di dinding kelas. Ya, selanjutnya, ciri-ciri dari keyakinan kelas apa sih? Nah, ciri-cirinya adalah lebih abstrak dari peraturan, jadi umum, kata-katanya tidak detail, tidak ya. Selanjutnya, tersusun dalam kalimat positif, tidak ada kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu dihilangkan kata-kata seperti itu. Selanjutnya, terdiri dari nilai kebajikan universal. Jadi yang semua orang bahasanya yang umum. Semua, mau ras, mau agama apa, mengenal kata-kata tersebut sebagai suatu kebajikan. Jadi tidak kata-kata untuk salah satu golongan saja yang dipahaminya. Jadi untuk semuanya. Selanjutnya, dibuatnya lebih sedikit dibandingkan peraturan yang panjang-panjang kalimatnya. Nah, ini kalau keyakinan kelas sedikit, dibuatnya kalimatnya pendek-pendek. Lalu disesuaikan dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas terlibat
dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini dalam segitiga restitusi ada 3 elemen yang kita harus laksanakan secara runut atau berurut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya setiap manusia sudah sepantasnya akan melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan dalam banyak hal. Tidak mungkin orang atau siswa punya pilihan terbaik tapi bersikap kebaikannya. Pasti dia akan berpikir dulu mana yang menguntungkan dia, ya. Jadi mana yang terbaik buat dia, pasti itu yang akan dia eksekusi menjadi perilaku. Selanjutnya yang nomor 2 adalah validasi tindakan salah. Semua perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan. Nah, yang tadi saya bahas, alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita konfirmasi ke anak. Setelah tahu ada suatu kesalahan, tanyakan, kamu kan sudah meyakini sesuatu, kenapa melanggarnya? Nah, ini di sini pastikan selalu bahwa setiap individu memiliki motivasi internal. Wah, jangan-jangan kemarin keyakinannya bukan dari dalam diri dia sendiri, tapi karena kebanyakan temannya berbuat seperti itu, jadi dia ikut-ikutan. Itu belum ada tumbuh dari dalam diri dia sendiri. Selanjutnya, yang terkadang tidak pernah terasa atau terlatih, dia sebetulnya punya keyakinan, tapi dia belum berani untuk mengucapkan atau melisankan ke teman-temannya. Ini bisa jadi seperti itu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa dengan kasus tertentu. Setelah tadi kita menyimak terkait percakapan terhadap siswa yang mengalami permasalahan di dalam kelas, yaitu Kansa. Di sana saya melakukan dialog dengan Kansa tentang terkait kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Karena tadi audionya tidak begitu jelas ya Bapak Ibu, jadi saya akan ringkas. Kansa itu marah-marah kepada temannya sambil menunjuk-nunjuk temannya hanya karena temannya selalu diajak kerja kelompok di luar jam pembelajaran, itu tidak bisa kooperatif. Nah, oleh karena itu semua kelas ramai ketika Kansa menegur karena anaknya itu tidak terlalu suka ditegur, dia jadi melawan, iya seperti itu. Saya bicara dengan Kansa, mempertanyakan kenapa hal tersebut terjadi, dan Kansa bilang ada alasannya karena kami sudah terlalu sering mengajaknya secara baik-baik tapi tidak bisa. Lalu saya minta Kansa untuk mencari solusinya seperti apa, dan kata Kansa dia akan mencoba lebih sabar dan membicarakan apapun apa yang terjadi di kelas kepada wali kelas. Jadi nanti akan ditemani langsung oleh wali kelasnya. Selanjutnya saya juga berbicara dengan Rido terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu Kansa mencari solusi sendiri bagaimana cara menghadapi Rido. Seorang wali kelas sepatutnya mendampingi siswa pada saat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini Kansa diperkuatkan identitas dirinya dengan saya bilang, Kansa tidak apa-apa. Semua orang yang marah itu, semua orang kecewa itu biasanya memang pada akhirnya akan emosi atau marah. Tidak apa-apa, normal-normal saja. Ibu bangga karena Kansa tidak melakukan hal yang lebih buruk. Bisa saja mungkin Kansa menarik Rido atau mendorong Rido atau hal-hal fatal lainnya. Jadi di sini tidak saya anjurkan Kansa untuk melakukan hal tersebut dan dia akan meredam dan lebih sabar. Selanjutnya nanti untuk kasus kedua seperti biasa yang laki-laki karena jarang datang ke sekolah tepat waktu. Jadi minta tolong saya dapat teguran atau konsultasi dari guru-guru bidang studi kalau ada satu siswa yang datangnya terlambat terus. Dan pada akhirnya saya tanya kenapa alasan tersebut, Agung bilang karena begadang, jadi datang ke sekolah terlambat. Jadi saya komunikasikan ke Agung tidak apa-apa minatnya menonton TV live di internet atau di TV biasa ya. Cuma tidak boleh sampai mengganggu aktivitas Agung belajar, karena tugas Agung belajar. Nah, dia mencari solusi sendiri biar tidak seperti itu terjadi lagi. Dia bilang dia akan merubah. Saya Agung akan coba untuk mencari cara lain agar menikmati hobinya. Ya saya juga bilang, ibu juga punya hobi, nonton TV juga, nontonnya nonton acara masak
tidak mengganggu aktivitas ibu sebagai ibu rumah tangga dan guru. Jadi menenangkan Agung dan dia mencari solusi agar katanya sih tidak akan terulang dengan cara tidak akan menonton TV siaran langsung di tengah malam, tapi akan pagi-pagi aja katanya, gitu. Setelah beres sekolah katanya seperti itu. Nah, Agung pun akan meminta maaf kepada guru-guru bidang studi, tidak akan mengulangi hal tersebut dan memanfaatkan rasa sikap Agung seperti itu dikaitkan dengan keyakinan kelas. Agung tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Bu, aku nggak disiplin. Nah, keyakinan kelasnya kalau kelas 5 sudah ditempel di dinding, jadi anak-anak selalu diingatkan hari ini ada pelanggaran apa, dikaitkan kembali ke keyakinan kelasnya. Standar nasional, kita beralih ke berikutnya. Standar nasional pendidikan adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar, baik itu kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Oleh karena itu, guru sepatutnya mampu berefleksi pada posisi kontrol yang dipakai saat ini. Ya, selanjutnya, bagaimana perjalanan kita sebagai guru, yaitu berperan sebagai among, posisi kontrol manager, yang menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bahagia, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah harapan saya dan semoga menjadi harapan kita bersama bahwa kesempatan belajar kita kali ini dapat membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua dalam proses dalam upaya melakukan proses perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila dalam keadaan selamat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Ibu Sri, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Bentar, tidak terdengar. Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana tanggapan anak-anak tentang keyakinan kelas itu? Apakah sudah bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Baik, terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya. Tentang keyakinan kelas di kelas 5 saya sudah mempraktekannya dan kita coba dulu ada dokumentasi yang bisa saya share di sini, yaitu ketika proses pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas yang pertama dilakukan adalah siswa diminta untuk menulis hal-hal yang biasa mereka yakini, misal hal yang boleh dilakukan sama tidak boleh dilakukan dikerjakan di kertas not warna-warni, kertas not. Jadi dua, mereka tidak meyakini hal ini tidak baik, dia tulis di kertas yang warna tertentu. Hal yang baik seperti apa, dia tulis di kertas tertentu. Ini berlaku untuk semua siswa. Selanjutnya, setelah mereka menulis dua hal positif dan negatif, mereka menulis menyusun dengan menggunakan kalimat kebajikan universal. Mereka diperkenalkan untuk tidak menggunakan kalimat negatif, tapi dengan kalimat positif menyusunnya. Selanjutnya adalah tahap ketiga, mereka mengantri untuk menempel keyakinan pribadi di papan tulis. Saya siapkan 2 yang tengahnya irisan nanti keyakinan kelas. Sebelah kanan adalah keyakinan hal yang perlu dilakukan atau yang baik dilakukan, yang sebelah kiri adalah hal yang tidak baik dilakukan. Jadi selanjutnya setelah menempel, mereka tahu harus mengklasifikasikan kemana, lalu mereka mengelompokkan keyakinan pribadi pada tempat seharusnya. Jadi mereka sudah tahu nih, apa ke kanan, apa ke kiri. Oh, ini yang tidak baik, berarti yang tidak baik ke kiri, yang kanan yang baiknya, misalnya yang tengah-tengahnya kita kosongkan sejenak. Ya, selanjutnya adalah setelah hasil mereka menempel, di sini ada hal yang boleh dilakukan, yang baik dilakukan atau wajib dilakukan, hal yang tidak baik dilakukan. Ini keyakinan yang tengah-tengahnya. Nanti kita akan cari keyakinan kelasnya yang sama maknanya. Selanjutnya adalah perwakilan siswa. Saya minta 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Siswa kembali mengklasifikasikan kalimat kebajikan yang memiliki makna yang sama jika terkait dengan kebersihan. Harus datang tepat waktu untuk piket. Berarti kan makna kebajikannya itu kebersihan. Jadi mereka menempel, oh semua yang terkait kebersihan ditempel di kebersihan,
yang terkait dengan keselamatan. Apa saja nih kalimatnya? Bu, ada tentang keselamatan, jangan lari-lari di lorong, jangan lari-lari di lorong. Itu kan berarti kalimat negatif. Mereka ganti kalimatnya dengan berjalan dengan hati-hati. Jadi di situ hati-hati atau waspada. Lalu selanjutnya setelah semua terkelompokkan sesuai dengan makna kebajikan universal, mereka berkomitmen menandatangani hasil kesepakatannya. Jadi keyakinan kelasnya ada berapa ya? Nanti kita sepakati bersama. Lalu mereka tanda tangani di komitmen bersama, MOU-nya kelas 5B, RA 5A. Nah, selanjutnya setiap siswa menyepakati keyakinan kelas yang telah tersusun untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini pada saat mereka menempel keyakinan kelas, menghias keyakinan kelas, lalu mereka menghias sendiri versi mereka. Gak apa-apa, Bapak Ibu boleh dilihat itu tempelannya juga asal-asalan versi mereka. Tempelan-tempelannya juga versi mereka, jadi mereka yang berkarya sendiri. Selanjutnya menempel di dinding, dan ini adalah keyakinan kelas 5A terpampang di situ keyakinan kelas dan sudah diketahui Ibu Kepala Sekolah. Jadi yang 5A itu yang pertama disiplin dalam banyak hal, baik itu waktu yang kasus tadi aku, disiplin dalam membawa buku pelajaran, disiplin dalam berpakaian, dan segala hal terkait disiplin karena abstrak kan ya. Selanjutnya adalah jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya bersih dan tertib, termasuk jalan di lorong itu tertib. Saling menghormati dan menghargai ini juga penting. Dan terakhir adalah kebersamaan dan saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas 5A sudah disusun seperti ini. Mungkin untuk tentang pelaksanaan masih bertahap Ibu Sri ya, karena anak-anak tahu sendiri tidak semuanya juga bisa selalu dikondisikan di satu track, satu jalan. Jadi masih ada yang belok sana, belok sini. Kita sebagai guru yang harus selalu membimbing, mengarahkan siswa, menuntun siswa agar bisa terus berada diingatkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Baik, terima kasih. Ya, semoga tidak puas Bu Sri ya. Jadi nanti kita belajar lagi sama-sama. Baik, untuk selanjutnya yang mau bertanya adalah untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oh baik, Pak Yuyun silakan. Baik Bu Neng, ini sehubungan dengan penjelasan tentang ada 3 dasar motivasi perilaku manusia. Nah ini yang diharapkan kita berada di posisi atau tingkatan yang tertinggi gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah untuk menumbuhkan perilaku ini, adakah cara kita untuk mengarahkan membimbing anak supaya anak bisa meraih ketingkatan yang lebih tinggi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuyun atas pertanyaannya. Untuk tingkatan paling ideal dalam motivasi perilaku manusia, memang ini PR besar buat kita sebagai pendidik, karena kalau siswa kita hitung kebersamaannya dengan guru sekitar 6 jam ya, 5-6 jam. Di rumah berarti 18 jam kurang lebih ya. Berarti betul-betul harus ada kolaborasi, sepemahaman dengan orang tua siswa. Apakah kita sama-sama ingin membentuk karakter anak yang seperti A? Berarti kita harus sering ada kolaborasi atau pertemuan dengan orang tua, maunya seperti apa, jalin komunikasi. Lalu seperti biasa mungkin kalau kita Pak Yuyun di sekolah kita sudah ada pembiasaan yang cukup sudah membudaya, kebiasaan baik yang sangat baik, yang kita sudah ada jadwalnya dari Senin sampai Jumat ya, itu tetap kita harus laksanakan biar anak-anak siswa kita bisa terus meyakini kalau itu hal baik. Kalau sudah diyakini, insya Allah kita tidak usah terlalu kerja keras mengingatkan. Kalau memang sudah diyakini sama anak itu baik dan dilaksanakan oleh anak, kita hanya menuntunnya saja, mengarahkan tanpa perlu mendoktrin, karena siswa itu bukan kertas kosong, tapi siswa itu tabula rasa. Artinya mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Tidak baik kalau kita selalu bilang anak itu kertas putih, kita bisa menggambar apapun di diri atau di hidup putra putri kita atau siswa kita. Itu tidak baik kalau kita punya prinsip seperti itu. Kita tahu bakat mereka seperti apa, minat mereka seperti apa, kita arahkan. Nanti ketika mereka imbal jasanya kita misal ingin, bisa enggak nak, kamu sudah baik dalam hal ini, tolong contohkan ke teman
apa dalam kehidupan sehari-hari, konsisten juga di rumah buat adik-adiknya, kasih lihat ke orang tua. Insya Allah ketika kita terus mengingatkan hal baik tersebut tumbuh di diri siswa, perilaku motivasi perilaku manusia tingkat tertinggi akan dapat dicapai oleh siswa tersebut. Kita sudah baik di sekolah, kita sudah ada kebiasaan yang amat sangat luar biasa. Semoga kedepannya akan muncul dari dalam diri siswa tentang motivasi perilaku yang baik yang keluar dari dalam dirinya tanpa ada paksaan atau tanpa harus diempel-empeli dengan diberi hadiah oleh gurunya. Terima kasih Pak Yun, semoga tidak puas. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu, semoga tidak ada hal yang membuat bingung, tapi jika pun ada yang akan kita bahas sama-sama, nanti kita akan adakan pertemuan kembali, kita belajar sama-sama juga agar kita bisa menjadi pribadi guru yang berkompeten dalam banyak hal dan bisa membersamai putra-putri kita, siswa kita untuk menapaki kodratnya secara selamat dan bahagia lahir batin dunia akhirat. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasti soal kejadian tadi saat istirahat. Oh, pinter sekali. Berarti Kansa tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Ibu dapat laporan dari divisi keamanan kelas. Katanya kalau istirahat Kansa bertengkar dengan teman satu kelas. Betul? Sama siapa, Nak? Betul Bu, sama Rido. Soalnya Kansa kesel sama Rido. Ini kesalahan yang berkali-kali terulang. Kesalahan seperti apa, Nak? Setiap diajak kerja kelompok, selalu saja banyak alasan dengan wajah kecicilannya. Bikin kami semua naik darah. Tapi saat namanya tidak ditulis di kartu tugas kelompok, dia marah-marah. Kan aneh, Bu. Dia tidak kerja, tapi ingin dapat nilai. Oh gitu. Menurut Ibu hal yang wajar kalau Kansa marah dan kecewa. Jika Ibu ada di posisi Kansa, Ibu pun akan bersikap hal yang sama. Lalu apa yang tadi Kansa berbuat pada Rido? Kansa marahin dia, Kansa bentak dia, teriakin dia, dan tunjuk-tunjuk mukanya dia. Sebab Rido bukannya mengakui kesalahannya, Bu, malah ketawa-ketawa sambil nantangin. Oh iya, Ibu sangat yakin sekali Kansa berbuat seperti itu pasti punya alasan, betul? Iya dong Bu, Kansa ingin juga sadar kalau perilakunya merugikan orang lain. Tidak ada keadilan dalam kelompok, yang lain mengerjakan tugas, tidak malah main dengan seenaknya. Wajar kok Kansa marah. Ibu sangat menghargai tindakan Kansa yang tidak berbuat hal yang lebih buruk dari ini. Misal, memukul atau mendorong Rido. Sekarang coba kita pikirkan sama-sama ya. Apakah dengan marah dan teriak dan menunjuk wajahnya Rido itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut Kansa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati dan menyayangi. Ya betul. Menurut Kansa, penting tidak kita berperilaku hormat dan menyayangi teman? Tentu penting Bu. Baik. Kalau menurut Kansa penting, apa yang seharusnya Kansa perbuat jika sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kansa bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia Bu. Apa yang akan Kansa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kansa akan lebih sabar dan bisa menahan emosi saat ada teman yang tidak bisa diajak kerjasama, dan Kansa akan bilang langsung ke Ibu. Pintar sekali Kansa. Tetap semangat ya. Silahkan boleh pulang, Nak. Salam buat ibu dan ayah Kansa di rumah ya. Baik Bu, nanti Kansa sampaikan. Terima kasih sudah mengingatkan Kansa. Maaf atas kejadian ini. Baik, tidak apa-apa, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Agung, apa kabar hari ini, Nak? Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Tahu tidak kenapa Agung ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Ibu jelaskan kalau kayak gitu. Ibu mendapat laporan dari guru bidang studi kalau Agung pernah terlambat mengikuti pelajaran PAI dan PJOK. Apakah betul itu terjadi? Iya pernah Bu. Coba diingat, berapa kali Agung terlambat masuk pelajaran PAI dan PJOK? Kalau tidak salah, PAI 2 kali dan PJOK 3 kali. Kalau pelajaran Ibu, Agung terlambat berapa kali? Lupa lagi Bu, soalnya sering. Ibu bahkan teringat saat ulangan, Agung terlambat fatal sekali, yaitu sekitar 70 menit. Ingat? Ya ingat Bu. Ibu yakin Agung berbuat seperti ini pasti punya alasan, betul? Ya Bu, aku bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Memang Agung biasanya kalau malam tidur jam berapa? Gak tentu Bu, kadang jam 11, kadang jam 1 malam. Aku nonton cara langsung bola Bu. Menurut Agung, datang ke sekolah terlambat itu sesuatu hal yang baik atau tidak? Tidak Bu. Nonton bola sih tidak apa-apa, namanya juga hobi. Ibu juga suka nonton acara masak, karena emang itu hobi ibu. Asal jangan mengganggu waktu sekolah dan belajarnya Agung. Betul tidak? Betul Bu. Baik, kalau menurut Agung penting, kita akan
cari solusi sama-sama ya. Apa yang harus Agung perbuat agar tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal dan bisa nonton siaran ulang bola di siang hari saat selesai sekolah, Bu. Agung bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia, Bu. Apa yang akan Agung lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Memperbaiki jam tidur, kita tidak menonton bola tengah malam, bangun lebih awal, datang ke sekolah tepat waktu, agar tidak ketinggalan materi pelajaran. Hebat sekali. Menurut Agung, jika datang tepat waktu, manfaat apa yang akan Agung peroleh? Agung jadi bisa lebih menghargai waktu, Bu. Sepakat Ibu dengan Agung. Dengan Agung bisa menghargai waktu, nanti tugas Agung tidak akan menumpuk karena tidak ada pelajaran yang tertinggal. Agung juga jadi bisa lebih menghargai orang lain. Misal Bapak Ibu guru yang aturan di jam pelajarannya sudah Agung abaikan kemarin. Agung juga bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas Agung sebagai pelajar, yaitu belajar. Ya, Bu, maaf karena sudah melanggar aturan sekolah. Iya Nak, Ibu senang Agung sudah menunjukkan sikap permintaan maaf secara langsung ke Ibu. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya Agung agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Sekarang Agung boleh kok kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Sama-sama Nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Makasih ya Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Neng Nur yang telah melaksanakan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Semoga dengan aksi nyatanya ini bisa bermanfaat bagi guru-guru yang ada di SDN 210 Babakan Sinyar, dan mudah-mudahan Bu Neng menjadi guru penggerak bisa menggerakkan guru-guru yang ada di SD Babakan Sinyar untuk lebih maju ke depannya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neng telah melaksanakan aksi nyatanya dalam penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi guru khususnya di SDN 210 Babakan Sinyar dan bisa dilaksanakan. Dan Bu Neng tentunya tetap semangat jalani proses menjadi guru penggerak. Semoga cepat selesai dan ilmunya bermanfaat khususnya untuk pendidikan di SD 210 Babakan Sinyar, umumnya untuk masyarakat luas atau umumnya untuk negara kita Indonesia. Pendidikan makin maju. Selamat Bu Neng, tetap semangat.